Apakah kamu pernah membayangkan kelak kamu ingin menjadi seorang pilot, arsitek, dokter hewan, atau pekerja seni? Nah, apa yang kamu bayangkan itu merupakan sebuah cita-cita. Sekarang coba kita amati gambar-gambar berikut ini. Pada gambar pertama ada seorang guru, gambar kedua ada seorang arsitek, gambar berikutnya ada seorang dokter hewan, dan gambar keempat ada seorang pelukis. Tahukah kamu bahwa masing-masing kegiatan ini memiliki aktivitas yang berbeda? Misalnya, gambar pertama aku adalah seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengajar di kelas, menyiapkan alat mengajar, menyiapkan gambar, dan memberikan ilmu pengetahuan. Sekarang cobalah kamu amati gambar-gambar yang lain, misalnya gambar arsitek, gambar dokter hewan, dan gambar pelukis. Seperti contoh yang sudah diberikan, cobalah kamu uraikan kegiatan-kegiatan dari masing-masing gambar di samping. Silakan kerjakan di buku latihanmu. Bagaimana denganmu? Kamu pasti mempunyai mimpi dan harapan tentang kegiatan atau pekerjaanmu kelak. Itulah cita-cita. Sekarang tuliskan tentang cita-citamu, kegiatan utama, dan keahlian yang harus kamu miliki sehubungan dengan cita-citamu itu. Baiklah, jika sudah, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan pelajaran berikutnya, yaitu kita akan membaca sebuah teks yang berjudul Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah aku mencari ilmu, takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Tahukah kalian, teks yang berjudul Cita-citaku di atas merupakan sebuah karya yang disebut dengan puisi. Sekarang mari kita cari tahu ciri-ciri puisi tersebut. Perhatikan kata-kata yang terdapat dalam puisi Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Ini merupakan baris puisi. Selanjutnya, aku ingin menjadi seorang guru. Ini juga merupakan baris puisi. Berikutnya, guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Ini juga baris puisi. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Ini juga baris puisi. Kemudian, masing-masing baris puisi ini jika disatukan akan menjadi bait puisi. Jadi, puisi terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Sekarang mari kita mengamati. Ini adalah Lani. Lani bercita-cita ingin menjadi dokter hewan. Perhatikan gambar beberapa hewan peliharaan berikut. Berikut adalah beberapa gambar hewan peliharaan, di antaranya kucing, ayam, kelinci, dan masih banyak lagi jenis hewan peliharaan lainnya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan ada hewan yang sudah dewasa. Artinya hewan-hewan tersebut mengalami perubahan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu.
dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Mari kita cari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan hewan. Tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Misalnya kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Namun ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Misalnya kucing. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti tidak mengalami metamorfosis. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya dinamakan mengalami metamorfosis sempurna. Sedangkan hewan yang hanya mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Berikut beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Siklus hidup kupu-kupu. Siklus hidup kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Kupu-kupu dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menetas menjadi ulat atau larva. Larva akan memakan daun-daun muda. Selanjutnya larva akan menjadi kepompong atau pupa. Kemudian pupa akan menetas menjadi kupu-kupu muda. Selanjutnya kupu-kupu muda akan menjadi kupu-kupu dewasa. Contoh berikutnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu katak. Katak memiliki siklus hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Katak dewasa akan menetaskan telurnya, kemudian telur akan menjadi kecebong. Selanjutnya, kecebong akan menjadi berudu. Kemudian berudu akan menjadi katak muda yang berekor. Dan katak muda yang berekor akan menjadi katak dewasa. Nah, itulah tadi beberapa contoh hewan yang mengalami siklus hidup metamorfosis sempurna. Sekarang, kita akan lanjutkan ke contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang. Siklus hidup belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hal ini karena hewan hanya mengalami perubahan bentuk pada beberapa tahap kembangnya saja. Belalang dewasa akan bertelur. Kemudian telur menjadi nimpa. Nimpa adalah belalang kecil. Kemudian pada nimpa dewasa akan tumbuh sayap. Selanjutnya nimpa akan menjadi belalang dewasa. Siklus hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kecoa dewasa akan bertelur, kemudian telur menetas menjadi nimpa. Setelah nimpa dewasa, maka selanjutnya nimpa akan tumbuh sayap dan menjadi kecoa kecil. Kecoa kecil akan tumbuh menjadi kecoa dewasa. Nah, itulah tadi beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna.